Hai, ketemu lagi dengan saya Somiarta, instruktur kelas online Excel. Dan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat diagram. Baik, kalau Anda perhatikan sekarang saya memiliki data sumber yang akan saya gunakan sebagai proses pembuatan laporan diagram. Jadi data-data ini akan saya pakai untuk membuat laporan dalam bentuk diagram. Dan perlu Anda ketahui, untuk membuat laporan dalam bentuk diagram, minimal harus ada dua nilainya. Seperti yang saya contohkan di sini, minimal harus ada sumbu X-nya, nilai dari sumbu X dan nilai yang akan ditampilkan terhadap label-label di sumbu X tersebut. Jadi perlu Anda ketahui, sumbu X adalah label yang akan keluar secara horizontal. Jadi 2017, 2018, 2019 dan seterusnya. Terus nilai yang keluar secara vertikal atau menunjukkan label, nilai yang menunjukkan label dari sumbu X tadi disebut dengan value-nya dia atau nilainya dia. Jadi minimal harus ada dua nilai itu, sumbu X dan nilainya. Baik, sebagai contoh saya memiliki data seperti ini. Ini akan saya blok data penjualan, misalkan tahun 2017 sekian, 2018 sekian dan seterusnya. Tinggal di blok seperti ini di blok. Kemudian Anda bisa masuk ke insert, terus recommended chart, ini boleh. Terus di sini ada berbagai pilihan jenis chart yang bisa kita manfaatkan. Dan terlihat sekarang kalau chart yang saya pilih adalah bentuk line, maka tampilannya ini yang saya masukkan sebagai sumbu X, yaitu adalah label secara horizontal. Kemudian inilah nilai-nilai berkaitan dengan label tersebut yang ditunjukkan oleh nilainya ini. Jadi dari 0 sampai 200 seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pergerakan ini udah mulai berubah dia, karena semakin ke angka 2022 nilainya semakin tinggi terlihat. Kalau Anda tidak suka dengan tampilan seperti ini, kita bisa rubah, misalkan gunakan tampilan seperti ini, atau yang lainnya juga bisa. Yang berwarna seperti ini bisa. Oke, maka keluar seperti ini. Keluar seperti ini. Nah, selain hanya terdiri dari dua buah komponen, sumbu X dan nilainya, kita juga bisa membuat diagram dengan melibatkan komponen yang lain yang disebut dengan legend. Sebagai contoh ini dia, desain grafis, web design, internet marketing, kemudian di sini adalah sumbu X-nya dia, terus ini nilai masing-masing. Jadi 2017 desain grafis ada penjualan sekian, web design sekian, internet marketing sekian, dan seterusnya. Dan untuk menampilkan data ini dalam bentuk grafik, tinggal di blok semuanya seperti ini, lagi insert. Terus tinggal kita pilih recommended chart-nya, terus pilih di all chart, pilih sesuai keinginan, misalkan yang ini. Oke, maka tampil chart-nya seperti ini. Baik, kalau Anda perhatikan, di sini pada bagian chart ini terlihat ada sumbu X-nya berupa tahunnya, kemudian labelnya adalah bagian yang di atas ini, terus warna-warna ini menunjukkan indikator dari label tersebut. Jadi kalau warnanya biru menunjukkan desain grafis, orange adalah web design, kemudian warna grey adalah internet marketing. Nah, kemudian kita juga bisa merubah, kita juga bisa merubah atau mengedit chart ini. Tapi sebelum itu perlu Anda ketahui, pada saat kita aktif dalam sebuah chart seperti ini, maka akan tampil dua buah tab tambahan, chart tools. Kalau kita sedang tidak aktif, maka dia tidak akan keluar. Jadi jika Anda ingin mengedit ini nanti, tinggal diklik, maka Anda bisa manfaatkan dua buah tab ini, desain dan format. Desain dipakai untuk mengatur tampilannya, dalam hal ini layout. Dari segi layout, bagaimana tampilan chart kita? Apakah ada diagram, ada tabelnya juga di bawah kalau Anda perhatikan, ini lebih lengkap lagi. Atau seperti ini, jadi sesuai dengan keinginan mau ditampilkan seperti apa. Silakan Anda pilih sesuai keperluan. Misalkan saya pilih yang ini. Kemudian dari sisi warna juga kita bisa atur sesuai dengan keinginan. Dari sisi warna juga kita bisa atur sesuai keinginan. Kemudian di sini ada juga switch row column. Kita bisa rubah
ya, desain grafisnya di sini, kemudian sumbu tahun-tahunnya di bawah, itu bisa kita rubah. Ya, kita bisa rubah posisinya. Jadi berubah posisi antara desain grafisnya menjadi kolom atau sumbu X-nya, terus ini menjadi sumbu Y-nya seperti itu. Itu dimungkinkan ada legend-nya. Nah, select data ini fungsinya untuk memilih data yang lain. Misalkan saya ingin rubah, saya nggak mau data ini. Berarti select data, tinggal saya rubah misalkan data yang mana saja mau dipakai, ya, atau di switch seperti itu, di edit dan lain sebagainya. Silakan diatur nanti di sini. Misalkan web desainnya nggak mau saya tampilkan, ya, maka ya oke, seperti itu, maka hanya desain grafis dan internet marketing itu saja. Ya, jadi di select data ini untuk memilih data mana yang ingin ditampilkan atau tidak, atau tinggal disesuaikan di sana. Coba saya undo dulu biar semua kelihatan. Nah, terus kita juga bisa ya merubah tipe chartnya, kemudian memindahkan chartnya, move chart ya, untuk berpindah ke tempat yang lain. Terus untuk formatting di sini untuk mengatur bagaimana border, kemudian perataan dan lain sebagainya ya, silakan nanti diatur. Saya kira ini tidak terlalu rumit karena di Word ini sebenarnya sudah harus Anda pahami. Nah, yang ingin saya fokuskan di sini pada waktu ingin melakukan proses editing terhadap chart ini adalah kita bisa melakukan pengeditan per item. Maksudnya seperti ini. Oh, saya ingin ngedit teksnya ini, tinggal diklik di sini dekati. Kalau ini berarti ngeblok semuanya. Kalau chart title ini diganti, tinggal diklik di sini. Nah, kita bisa hapus dia. Misalkan laporan, ya, laporan penerimaan peserta kursus. Misalkan seperti itu. Terus saya juga ingin merubah misalkan access title yang ini ya. Oke, misalkan mau diganti ya jumlah ya, ini jumlah ya peserta didik, misalkan seperti itu. Kemudian kita juga bisa ganti misalkan, oh saya ingin ganti wall-nya ini, klik di sini, nah kita bisa ganti. Di sini ada beberapa pilihan ya. Di formatnya mau jadi backgroundnya, fill-nya mau diganti silakan ya. Fill-nya bisa dirubah-rubah ya. Kalau Anda lihat ini sudah berubah dia. Terus ini juga bisa kita ganti. Kita bisa rubah-rubah sesuai keinginan. Ya, terus warnanya ini misalkan mau dirubah, klik, nah jadi semuanya akan berubah di keblok seperti ini ya. Mau diganti warna shape-nya menjadi warna yang lain, itu dimungkinkan ya, itu dimungkinkan. Ini bisa diklik kanan seperti ini, kemudian oke, format data series. Oke, pada bagian fill kita bisa rubah misalkan dengan warna yang lain. Ini kan biru ya, saya ganti dengan warna lain misalkan ya brown seperti ini, silakan ya. Ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Nah, itulah caranya untuk mengcustomize dari tampilan chart kita. Dan perlu Anda ketahui satu lagi, yaitu adalah setiap data ini kalau kita rubah, maka mestinya ini otomatis akan berubah. Misalkan saya kasih ini 30, agak ekstrem ya, 30. Nah, otomatis ini akan berubah. Ya, berubah seperti itu. Oke, itulah pemahaman mengenai chart ya. Untuk tampilannya silakan Anda rubah sesuai keinginan ya. Jadi tipe chartnya mau diganti-ganti sesuai dengan keinginan, silakan mau bar, area, stock ya, dan yang lainnya silakan dirubah. Yang penting konsep datanya adalah seperti saya bilang tadi, ada sumbu X, ada nilai, kemudian kalau memang diperlukan ada legend ya. Oke, itu saja pembahasan mengenai chart. Sampai ketemu pada video berikutnya.